Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 5 MIA Rohmah. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Dias dalam mata pelajaran tematik. Dan pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-1, yaitu tentang komponen ekosistem. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi tentang komponen ekosistem, terlebih dahulu kita mengetahui pemetaan indikator pembelajaran pada pagi hari ini yang memuat mapel bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesia, yang pertama adalah KD 3.7 atau pengetahuannya adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan pada aspek keterampilannya menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun indikator untuk muatan mapel IPA, untuk pengetahuannya menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, dan keterampilannya membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di subtema 1, tema 5 pembelajaran yang pertama, untuk muatan mapel bahasa Indonesia yang pertama adalah untuk mencermati teks non-fiksi yang disajikan. Siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan, dan yang kedua, menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan. Siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Sedangkan untuk muatan mapel IPA, yang pertama adalah membuat bagan. Siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan yang kedua melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi. Siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba perhatikan keadaan di sekitar kalian. Kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, kan? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Komponen apa sajakah yang ada dalam ekosistem? Baik, untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ekosistem gurun. Gambar yang kedua adalah ekosistem hutan. Perbedaan apa sajakah yang kalian peroleh dari kedua gambar di atas? Coba jelaskan hasil pengamatan kalian terhadap kedua gambar tersebut. Ada apa saja di ekosistem gurun? Dan ada apa saja di ekosistem hutan? Baik anak-anakku semuanya, kelas 5, perhatikan tentang komponen ekosistem. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar contoh sederhana sebuah ekosistem. Jadi, apakah ekosistem itu? Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebuah ekosistem tersusun atas makhluk hidup dan komponen-komponen tak hidup, seperti udara, air, dan tanah. Lalu, bagaimanakah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Bagaimana pula hubungan antar sesama makhluk hidup? Anak-anak semuanya, kita lanjutkan tentang komponen ekosistem dengan muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dalam teks tersebut.
tadi sudah dijelaskan tentang arti karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada bacaan contoh karangan non-fiksi yang berjudul jenis makanan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan hewan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun, batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Jadi, setelah kita mengenal arti dari ekosistem, apa sajakah jenis-jenis ekosistem itu? Kalau tadi sudah dijelaskan arti dari ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi di sini ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik bisa didefinisikan sebagai benda hidup dan komponen abiotik bisa didefinisikan sebagai benda tidak hidup. Ada yang bisa menyebutkan contoh komponen biotik atau benda hidup dan komponen abiotik atau benda tidak hidup? Nah, berikut adalah contoh komponen dari ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Contohnya adalah bahan-bahan yang tidak hidup seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Sedangkan komponen biotik atau komponen makhluk hidup terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Bisa berupa tumbuhan, hewan, dan kita tentunya manusia. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivore atau herbivora. Dan yang kedua, hewan pemakan daging atau hewan lain yang disebut dengan karnivor atau karnivora. Dan yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging yang disebut dengan omnivor atau omnivora. Bisakah kalian menyebutkan contoh hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora? Setelah kita tadi mengetahui tentang jenis-jenis makanan hewan, yang ada tiga itu, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, di sini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Nah, untuk yang menjadi produsen adalah apa? Tadi, konsumen pertamanya adalah berupa burung. Setelah itu, burung dimakan oleh musang atau juga dimakan oleh burung elang. Kemudian konsumen yang kedua itu berupa tikus, ya. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh musang dan bisa juga dimakan oleh elang, ya. Kemudian musang bisa dimakan oleh burung elang dan burung elang mati dan dimakan oleh pengurai. Di sini pengurai contohnya apa?
bakteri. Demikian materi atau bahan ajar tema 5 subtema 1 pembelajaran yang ke-1. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.